Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fadlan Ramdhani akan menjelaskan tentang demokrasi yang beretika. Dapat bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum. Januari 2020, seorang anggota DPR dari PDI Perjuangan, Nazarudin Kemas, meninggal dunia setelah terpilih dalam pemilu 2019. Sesuai aturan, kursinya seharusnya diganti oleh peraih suara terbanyak berikutnya, yaitu Rizky Aprilia. Tapi ada pihak yang menginginkan kursi itu jatuh ke tangan lain, yaitu Harun Masiku. Untuk meluluskan jalan itu, uang pun bergerak. Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, diduga menerima suap agar KPU mengubah keputusan dan melantik Harun Masiku sebagai pengganti. Pada 8 Januari 2020, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan. 8 orang diamankan, 4 diantaranya ditetapkan tersangka, termasuk Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Tapi Harun menghilang. Ia berhasil kabur saat sebelum penangkapan. Dan disinilah pelanggaran etika demokrasi berlapis. Bukan cuma soal suap, tapi juga dengan penghalangan proses hukum. Belakangan terungkap di persidangan, ponsel Harun sengaja direndam air agar jejak digitalnya hilang. Lebih dari 5 tahun, Harun Masiku menjadi buronan. Selama itu pula, publik bertanya, masih adakah keadilan bagi lembaga yang harusnya menjaga kejujuran demokrasi kita? Meski lambat, proses hukum tetap berjalan. Wahyu Setiawan divonis 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti menerima suap ratusan juta. Lalu, di penghujung 2024, kasus ini mengambil babak baru. KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai tersangka, diduga sebagai aktor yang mengatur suap sekaligus merintangi penyidikan. Ini membuktikan suatu hal penting. Dalam demokrasi yang sehat, tidak ada yang kebal hukum, sekalipun ia pejabat partai besar atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Kasus ini mengajarkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar soal mencoblos di bilik suara. Demokrasi yang beretika berarti setiap proses di baliknya, penetapan calon, pergantian kursi, hingga keputusan lembaga penyelenggara harus bersih dari suap dan kepentingan pribadi. Etika dalam demokrasi adalah pagar yang menjaga agar suara rakyat tidak dikhianati oleh segelintir orang yang memegang kekuasaan. Ketika pagar itu dijaga, seperti yang coba dilakukan KPK dalam kasus ini, disitulah demokrasi benar-benar hidup dan dipercaya oleh rakyatnya. Inilah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.